Sekitar jam 6 pagi, gue lagi tidur. Itu ada yang bisikin bang ke telinga gue dalam bahasa Sunda. Apa tuh bang? Arika puncak manik mul. Gue kaget dong bangun. Lihat teman-teman gue masih pada tidur semua. Si Angga sama Agas ini yang pertama sama yang kedua itu ngelihat monyet bang di atas. Tuh lihat ada monyet banyak katanya. Terus gue penasaran dong bang. Gue lihat, kok nggak ada. Iki juga bilang mana nggak ada gitu. Cuman gue lihat ranting gitu bang, kayak ada yang naikin bang gitu ke bawah. 5 meter dari yang ngumpul-ngumpul itu kan tuh, yang ngumpul dekat pos Simaksi ya bang. Nah, itu ada cewek yang bilang, itu siapa anak kecil 2 yang ngikutin. Kan gue penasaran ya siapa, orang nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu pendaki dari Bogor. Nah, orang di samping gua ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Salak. Lagi-lagi Gunung Salak nih ya. Dan waktu naik Gunung Salak itu ada kejadian horor nih, dan ini cerita serem banget ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Firman. Bang Firman ya? Ya. Makasih ya Bang Firman ya, jauh-jauh dari Bogor ke Jakarta Barat nih bang. Siap. Thank you nih Bang Firman. Tahan dulu ya bang ya. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Jadi kalau punya cerita jangan dipendam-pendam. Yuk datang kemari kita berbagi cerita. Alah, lama banget Badru. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Bang Firman. Halo, Bang. Salaman lagi ya kita. Gimana nih Bang cerita pengalaman horornya nih Bang? Jadi waktu itu tahun 2019. Jadi awalnya gue lagi nongkrong tuh, lagi main Mobile Legends lah di rumah Bagas yang ikut juga dalam pendakian kali ini. Gue itu mendaki 4 orang. 4 orang. Gue, Bagas, Angga, sama Iki. Kebetulan waktu itu naiknya bulan Sapar. Iya. Kebetulan banget tanggal 1 bulan Sapar. Jadi kita lagi nongkrong-nongkrong gitu, tiba-tiba si Angga ini ngajakin buat naik. Ya udah, kita prepare langsung gitu, sore-sore itu juga. Dari Bogor tuh ya Bang? Dari Bogor, dari rumah Bagas ini. Kebetulan kita satu kampung, teman dari kecil semua. Terus habis itu, habis prepare gitu, ya udah kita, kan Angga ini udah beristri ya Bang? Udah beristri. Istrinya tinggal di Sukabumi. Habis itu kita prepare, terus ke rumah Angga dulu tuh Bang, sore-sore berangkat ke rumah Angga. Jam 10 malaman kita lanjut ke Cidahu. Base camp pendakian Gunung Salak ya Bang. Habis itu kita mau ini Simaksi Bang, ngurus Simaksi. Pas mau ngurus Simaksi, kebetulan di situ ada 3 orang anak Jakarta, dari Jakarta ya Bang. Terus dia nanya sama kelompok kita, Bang mau naik ke Puncak Manik juga? Iya kata gua. Ntar pagi-pagi kita bareng aja Bang. Itu sekitar jam 11-an ya? Iya. Dari rumahnya Angga ini. Sekitar jam 11-an. Ya udah. Kita ngurusin Simaksi, terus habis itu kita pamit ke orang Jakarta itu. Habis itu kita camp di Japanaspa. Japanaspa. Camping, buka tenda, masak-masak. Sekitar jam 1 atau jam 12 malam kita tidur Bang. Aman tuh, belum ada apa-apa. Iya. Terus pas paginya yang gua aneh nih, sekitar jam 6 pagi, gua lagi tidur. Itu ada yang bisikin Bang ke telinga gua dalam bahasa Sunda. Apa tuh Bang? Arika puncak manik mul. Kalau bahasa Indonesianya mau ke Puncak Manik gak? Oke. Itu ada yang bisikin. Gua kaget dong bangun.
lihat teman-teman gue masih pada tidur semua. Nah dari situ sih mulai nggak enak hati lah. Tiba-tiba dapat bisikan kayak gitu ya bang? Tiba-tiba gue bangunin satu-satu tuh, terus kita masak itu buat sarapan. Habis sarapan sekitar jam 7 pagi kita mulailah summit dari Japanaspa. Kan kita niatnya cuma tektok doang ya bang. Cuman bawa kompor, cemilan, sama mie kayak gitulah. Berarti lu dari pintu Cidahu Dari pintu ke Salak Satu itu tektok? Tektok. Berarti lu nge-campnya di bawah nih? Campnya di Japanaspa. Habis itu sekitar jam 7 pagi kita berdoa itu, minta doa keselamatan. Situ kita ya udah berangkat biasa, nyampe Bajuri masih belum ada apa-apa bang, masih biasa nyampe Bajuri. Kan Bajuri pertigaan ya, yang ini mau ke kawah, yang ke kanan ke puncak Manik. Iya, Simpang Bajuri itu. Simpang Bajuri. Dari situ masih aman-aman aja bang. Nah sekitar jam 9 atau jam 10 pagi gitu bang, kan posisinya gue paling belakang, depan gue Iki, terus depannya lagi Angga, yang pertama itu Agas. Gue sama Iki di belakang berdua, beda 7 meter lah sama Angga sama Agas, beda 7 meteran. Itu di semak-semak bang sebelah kiri, itu tiba-tiba ada suara bapak-bapak. Itu suaranya sampai 3 kali. Dehem gitu bang? Iya, 3 kali. Habis itu kan gue udah ngeh, wah udah gak bener nih kan. Terus Iki nanya ke gue, denger gak? Iya denger, ya udah biarin kata gue kan. Habis itu itu waktu di situ diikutin sama lebah, terus sama lalat. Situ ya udah kita biasa lagi bercanda-bercanda gitu bang, sambil trekking, bercanda-bercanda. Cuman untuk HM-HM-nya gue lupa bang. Iya. Kan Salak ada HM-HM. Patok HM itu ya? Patokan. Itu gue lupa bang. Masih pagi kita jalan biasa gitu bang. Terus gak lama kita istirahat bang. Itu sebelum puncak bayangan ya, masih di bawah puncak bayangan. Lagi bercanda-bercanda bang, lagi bikin kopi gitu bang. Tiba-tiba ada suara ketawa. Suara ketawa bang? Perempuan. Kurang lebih suaranya. Gitu bang. Kayak apa ya? Kan kalau di film-film kayak beda banget sih suaranya. Gitu. Nah, habis itu si Angga ini nanya, itu suara apaan? Terus kata Iki, paling kambing gunung gitu kan. Kambing gunung? Kambing gunung, itu buat apa sih? Buat pengalihan isu lah. Iya. Biar nggak tegang gitu bang. Kita habis ngopi gitu bang, kita siap naik lagi. Itu masih ada tuh suara ketawa sama suara bapak-bapak. Masih diikutin. Sepanjang lu jalan gitu bang? Sepanjang gua jalan. Itu suara... Sama suara ketawa perempuan itu masih ada. Kan nggak gua hirauin ya bang. Sama lalat, sama lebah itu masih ada, masih ngikutin. Habis itu kita jalan lagi biasa bang. Itu masih di bawah puncak bayangan ya, masih sebelum puncak bayangan. Kita jalan lagi biasa, terus sejam perjalanan itu kita istirahat lagi bang. Itu masih diikutin sama lebah, sama lalat, terus sama suara ketawa, sama suara bapak-bapak. Itu masih ada. Cuman nggak kita hiraukan bang, nggak kita hiraukan. Ya udah gitu, masing-masing aja gitu kan. Dari situ kita lagi istirahat gitu kan. Ini si Angga ini tiba-tiba, kok ada suara yang nebang pohon gitu pakai gergaji mesin. Langsung hening dong itu suasana langsung hening, langsung nyari sumber suara gitu bang, mau dengerin sumber suara. Padahal itu bukan suara gergaji mesin bang, itu suara lebah di deket telinganya bang. Wing. Iya. Kita itu suara apa? Padahal nggak ada suara apa-apa gitu. Cuman suara letupan kawah kan kedengeran tuh. Cuman ada suara letupan kawah. Paling suara kawah. Udahlah biarin. Gak lama dia nengok. Ini lebah kan. Aduh. Habis itu ya udah kita habis sebat, kita berangkat lagi lah. Setengah jam kemudian kebetulan kita ketemu sama orang Jakarta bang. Yang bertiga yang ketemu malam-malam di bawah ya. Ngajakin ngopi-ngopi tuh bang. Kan gue kalau ke gunung biasa bawa rokok yang lintingan. Rokok yang dilinting biar awet gitu bang. Yang orang Jakarta itu ngajak istirahat dulu. Sini bang ngopi-ngopi dulu. Iya bang. Kita gabung lah sama mereka bang. Terus gak lama gue bikin rokok tuh bang. Linting gitu kan. Gak lama dia ngeluarin ini. Lintingan beneran. Narkoba itu. Narkoba. Rokok yang enak itu ya. Nah, rokok enak.
nggak lama dia ngeluarin itu. Wah kata gue, udah gak bener gitu kan. Ke gunung bawa beginian. Ya udah, pertama gue ditawarin tuh, bang mau gak? Oh enggak bang, saya bang. Terus kebetulan teman-teman gue pada ngisep bang. Gue gak ngisep, takutnya sih, gue takut lemas gitu bang. Iya benar. Takut lemas, gue nggak ngisep di situ, teman-teman gue pada ngisep. Itu sekitar jam 11:30. Jadi kan kalau kita mau berangkat juga mau zuhur gitu bang. Jadi kepalang lah istirahat dulu di situ sama orang Jakarta. Iya. Santai dulu gitu, ngobrol-ngobrol dulu. Kan dia pada gini ya bang, pada kayak orang pendiam gitu bang, orang-orang Jakarta itu. Oh tiba-tiba pendiam. Iya. Jadi pada ngelamun semua. Sekitar jam 12:30 kita pamit gitu, mau nge-track lagi soalnya kan kita tektok bang. Ya. Habis itu masih sebelum puncak bayangan nih bang, masih di bawah. Habis itu kita lanjut jalan tuh berempat. Lanjut jalan itu masih diikutin sama suara itu bang. Suara apa tuh? Suara ketawa sama suara bapak-bapak. Oh sepanjang jalan diikutin terus. Sepanjang jalan. Cuman nggak nentu gitu bang suaranya. Kadang ada 5 menit sekali, kadang 3 menit sekali gitu bang. Jadi nggak nentu bang. Nah gitu kita lanjut jalan tuh, nyampe puncak bayangan tuh biasa. Terus turun lagi kan ke bawah. Naik lagi gitu. Nyampe puncak itu, yang anehnya emang suasananya kayak beda aja gitu bang. Kayak nggak biasanya. Kan gue waktu itu sebelumnya udah pernah juga bang lewat itu. Nah dan itu aman gitu, gak ada apa-apa. Kita nyampe puncak emang suasananya beda gitu bang. Nggak ada foto sama sekali. Kita nggak foto-foto sama sekali pas di puncak itu. Kita nyampe puncak itu sekitar jam 2 apa setengah 3 lah bang. Oke, udah karena siang kita banget ya. jalan santai bang. Jalan santai sekitar jam 2 apa ya setengah 3 gitu. Kita nyampe puncak tuh, kan di puncak itu banyak stroberi hutan ya bang ya? Iya. Di puncak Manik. Kita ambilin lah bang buat ngemil gitu. Nah si Angga ini dia kan ke bawah tuh yang ke deket petilasannya itu. Yang makom itu. Iya. Si Angga ke deket makom itu kan, ini makom. Ini yang ke atasnya ada tanah gitu bang. Iya, kayak ini pegunungan puncaknya. gitu. Ini puncaknya. Ini ke bawah gini, ini makom bang. Nah, si Angga itu lagi ngambilin tuh di deket makom itu yang di bawah. Ngambil apa bang? Buah-buah. Ngambilin buah itu, buah yang stroberi hutan itu. Dia kan mau naik lagi ke atas, minta tolong. Cuman nggak ada yang dengar bang. Oh. Jadi dia kepleset nginjek makom itu. Tanpa sengaja ya bang ya, tanpa sengaja. Abis ngambilin stroberi hutan, kita ngeluarin nesting lah bang, buat makan gitu bang, buat ngemil-ngemil gitu, buat ngopi juga. Gak lama, yang anehnya langsung ngantuk bang. Kebetulan bawa hammock ya bang ya? Iya. Bawa hammock. Jadi gua bentangin gitu hammock di rumput-rumput yang di puncak itu. Gua bentangin, gua buat tidur gitu. Gua izin ke teman-teman gua, bro gua mau tidur dulu ya bentar. Udah katanya. Nah, gua tidur lah bang di situ bang. Nah, teman-teman gua yang PA-nya tidur semua bang, malah tidur semua. Semuanya tidur di puncak. Semuanya jadi tidur. Iya. Semuanya jadi tidur gitu bang. Gua dibangunin bang. Dibangunin sama si Agas nih. Bangun. Pas lihat ke atas kan, ke langit. Lah, kok udah mendung gitu bang. Udah mendung. Ini jam berapa ya? Jam 4:30. Wah, udah kesorean banget dong bang. Kita nggak bawa tenda, nggak bawa sleeping bag buat camping lah. Kita nggak bawa itu, cuman bawa flysheet, hammock sama makanan ringan gitu bang. Ya udah kita prepare pulang aja sekarang lah, daripada kenapa gitu kan. Ya udah tuh, dari situ kita prepare buat pulang. Sekitar jam 5 kita turun lah bang dari puncak. Nah, kan puncak ini puncak bang. Ini ke bawahnya buat turun nih, arah Cidahu ya bang, arah Cidahu. Nah kita pas di situ itu, yang di depan itu Agas sama Angga. Yang ketiga Iki, yang terakhir gua bang. Yang si Angga sama Agas ini, yang pertama sama yang kedua, itu ngelihat monyet bang di atas. Tuh lihat ada monyet banyak katanya. Terus gua penasaran dong bang. Gua lihat, kok nggak ada. Iki juga bilang, mana nggak ada gitu. Cuman gue lihat ranting gitu bang, kayak ada yang naikin bang gitu ke bawah. Wah dari situ kan udah satu enak ya bang ya. Ya udah kita cepet-cepet pulang lah, agak cepetan gitu.
biar nggak kena malam gitu bang. Ke bawahnya kita jadi lari bang. Jalan cepet ya. Jalan cepet bang, lari ke bawah. Nah, sekitar 15 menit itu ada suara lagi bang, yang bapak-bapak sama yang perempuan itu bang. Suara lagi? Itu ada lagi suaranya bang. Terus sekitar 1 jam, enggak sih, pokoknya kita lari-lari tuh, terus kita istirahat. Tiba-tiba hujan gede bang, wah kan kata gue ya udah kita berangkat lagi aja lah, udah hujan gitu kan, udah gak bener gitu. Nah pas kita berangkat lagi, jalan lagi gitu bang, itu hujannya tiba-tiba berhenti lagi bang. Berhenti lagi, wah alhamdulillah kita sambil lari-lari gitu, lari-lari sambil baca-baca juga sih, lari-lari ke bawah. Terus pas istirahat lagi tiba-tiba hujan lagi bang. Hujan gede lagi. Itu masih kita turun sebelum puncak bayangan ya bang. Kita istirahat itu cuman paling 2 menitan bang, buat menghela napas doang, buat mengatur napas doang. Terus itu kita lari lagi, itu hujan berhenti lagi, kita lari lagi ke bawah. Gak lama nyampe tuh puncak bayangan. Di situ ketemu lagi lah sama orang Jakarta itu bang. Oh yang 3 orang itu? Yang 3 orang itu. Oh dia juga turun juga tuh? Yang orang Jakarta? Iya. Itu lagi ngecamp dia. Oh di puncak bayangan dia ngecampnya ya? Camp puncak bayangan bang, di situ bang. Itu kan keadaannya kita istirahat di situ bang. Itu gerimis bang, tiba-tiba gerimis. Kata Agas, ini mau gimana? Kata gua, ya turun lah, mau gimana lagi gitu kan. Air udah habis, makanan udah habis kan di puncak. Terus yang orang Jakarta itu cuman bawa 1 tenda, cuman buat muat mereka bertiga doang. Iya. Soalnya tendanya kapasitas 4. Kan sama barang-barangnya tuh bang banyak bang. Iya. Jadi gak muat lah kalau misalkan kita mau numpang ke tenda dia juga. Lagian air sama makanan juga udah habis gitu. Udahlah kita memutuskan buat turun bang, Itu keadaan masih gerimis bang, kita istirahat. Habis itu kita pamit tuh sama orang Jakarta itu kan, bang pamit dulu bang, kita mau turun. Oh ya udah bang, hati-hati bang. Ya kita tegur sapa lah. Kita turun tuh bang dari puncak bayangan, kita lari-lari gitu bang. Itu keadaan 5:30 lah bang. 5:30 ya? 5:30 sore. Itu kita lagi lari-lari. Kan gua paling belakang bang, posisinya paling belakang. Pas kan kalau paling belakang tahu sendiri lah. Iya. Mental kena lah kalau paling belakang. Iya benar. Mental kena itu. Gua paling belakang lagi lari-lari gitu. Cuman kayak ada yang ngikutin bang dari belakang ini. Di belakang lu bang? Di belakang gua kayak ada yang ngikutin. Kan gua penasaran ya bang ya, namanya manusia. Gua lihat cuman sebentar doang sih bang, gua lihat cuman nengok itu doang. Itu kayak bulat, bola segede bola bliter lah. Cuman warnanya putih. Itu cuman gua lihat selewat doang. Itu gak tahu apaan bang. Iya. Habis dari situ kan gua langsung astagfirullahaladzim gitu kan, langsung baca-baca lagi. Kita lari-lari lagi ke bawah. Terus habis itu kita istirahat dulu bang, sebentar bang. Itu masih sore ya bang. Masih sekitar jam 6 kurang lah. Lagi istirahat, tiba-tiba ada yang manggil temen gua, si Iki ini. Iya. Itu suaranya kurang lebih kayak gini ya bang. Iki. Sampai 3 kali. Itu yang ketiga kalinya itu buat gua kayak, itu suara kayak masuk ke dalam telinga gitu bang. Jadi kayak buat pusing. Iya. Itu nggak lama, ya udah kita berangkat lagi, kita lanjut lagi jalan gitu bang. Itu yang denger lu doang bang, semuanya? Itu yang denger gue sama Iki doang. Oke. Kan posisi gue paling belakang, Iki di depan gue, yang kedua itu Angga, yang pertama itu Bagas. Nah di situ gue ngerasa kayak pusing bang. Waduh pusing nih. Gue tepuk lah pundaknya si Iki ini. Iya. Kan kita temenan dari kecil ya bang, udah tau lah muka takut apa muka apa kayak gimana bang. Kir, apaan? Gantian belakang. Lihat muka gue pucet kayaknya bang. Ya udah gue di posisi ketiga tuh bang. Habis itu kita lanjut sampai Bajuri. Kita turun ke bawah. Itu ada lagi bang suara ketawa bang. Itu pokoknya sepanjang jalan itu ada suara ketawa sama suara bapak-bapak. Suara ketawanya gimana sih bang? Kayak apa ya? Masih sama kayak yang tadi? Masih sama. Oke. Gitu bang. Kurang lebih kayak gitu, kurang lebih. Nah, habis itu kita biasa tuh lari-lari lagi bang, lari-lari.
masih diikutin sama suara itu ya, sama suara bapak-bapak, sama suara ketawa. Itu masih ada. Singkat cerita kita nyampe lah. Sebelum Bajuri kan ada kayak selokan bang, buat ngambil air. Iya. Sebelum Bajuri, itu keadaan udah mungkin jam 6 kurang bang. Hampir gelap ya. Udah kan kalau di hutan kan, tahu sendiri lah bang ya. Iya. Jam setengah 6 aja udah kayak malam gitu, udah gelap. Apalagi salak, rimbun. Kita ngambil air gitu. Cuman kayak ada yang liatin gitu bang, kayak ada yang merhatiin banget. Situ gua tengok kanan, tengok kiri itu nggak ada apa-apa sih. Pas gua tanya nih, pas kan gua pulang tuh, terus gua tanya tuh pas ngambil air gimana? Ya sama kayak ada yang liatin. Kita semua sama tuh bang, kayak ada yang liatin. Habis ngambil air, kita minum, terus lanjut ke Bajuri lah bang, ke pos Bajuri. Kan di Bajuri ada ini bang, ada kayak shelter ya bang, Iya. saung kayak gazebo gitu. Nah kita istirahat dulu bang di situ bang, istirahat. Lagi bikin kopi lah. Itu sekitar udah jam 6 bang. Udah maghrib. Nah dari situ kita lagi ngopi-ngopi, lagi ngerokok gitu bang, lagi bercanda-bercanda lah bang. Kirain udah aman di situ. Padahal itu kan Bajuri lumayan luas ya bang. Iya. Ini misalkan ini gazebo-nya, shelternya, ini kayak ada lapangan gitu bang. Nah itu di sana itu ada musang 2. Musang. Ada musang 2, terus sama Agas disenterin. Disenterin si musang itu. Disenterin, nyampe masuk semak-semak. Gua kebetulan itu lagi bikin rokok. Masuk semak-semak, terus dia nyenter ke atas, itu ada kayak perempuan bang, kuntilanak lah. Terus Bagas kaget, senternya langsung jatuh. Iya. Kata gua, Gas, gimana sih? Kan gua lagi bikin rokok tuh bang. Iya. Lagi bikin rokok. Oh enggak katanya. Habis dari situ gua selesai bikin rokok, bang rokok sambil bercanda-bercanda kan sama teman gua. Kirain udah aman di situ bang. Itu kita lagi bercanda-bercanda. Kan kita duduk di depannya ya bang, di bibir shelternya. Nah, kita lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba di belakang kita banget bang, itu kayak ada suara kuku, cakar apa? Bukan bambu sih, kayu. Oke. Sok. Itu kita seketika langsung hening, langsung diem. Itu langsung merinding banget sih bang. Gila, parah itu. Tiba-tiba si Bokir langsung memecah kesunyian itu kan. Tadi gimana? Lanjutlah ngobrol lagi. Biasa lagi bang. Kan perasaan gua udah agak enak ya bang ya. Ya, kita lanjut lagi lah. Kita ke bawah lagi. Nah, itu pas kita turun dari Bajuri, gua minta sama teman-teman gua yang pertama bang. Gua jadi leader lah. Oke. Istilahnya. Gua minta sama teman-teman gua, terus teman-teman gua juga ngizinin gitu kan. Baru jalan beberapa langkah dari gazebo itu, dari shelter itu. Baru jalan beberapa langkah, itu pas gua center, itu jalan ada 4 bang. Jalan ada 4. Oke. Jadi kayak pintu gitu bang. 4. Kan gua langsung diem ya, Kebetulan yang belakang gua ini Angga. Yang kedua, yang ketiga Iki, yang paling belakang itu Agas. Nah, gua di situ langsung diam dong. Ini jalannya kemana? Terus Angga nepok pundak gua. Ini ke kanan katanya. Oh ya udah, gua ke kanan. Tapi alhamdulillahnya bener bang. Oke. Ke kanan, itu ke kanan. Ya udah, kita jalan lagi biasa. Habis itu kita istirahat lagi lah bang. Sebat lah bang. Habis sebat, kita lanjut jalan. Itu posisi jadi berubah bang. Posisi yang jalan itu yang pertama Iki, yang kedua Angga, yang ketiga saya bang, yang keempat Agas. Karena gua udah takut itu yang paling belakang. Iya. Mental gua udah kenal lah, udah down. Nah, kita lagi jalan gitu bang, biasa bang. Saya kirain udah gak ada gangguan lagi bang. Itu masih diikutin sama suara ketawa, sama suara bapak-bapak itu. Oh, masih ngikutin aja Itu masih ada. Wish. Terus ini jangan dicontoh ya. Iya. Itu kan lagi nah si Iki ini jahil, kata dia juga lah. Gue kan jadi ngikutin ya bang, Iya. buat ngelawan rasa takut lah. Angga ini ngomel,
jangan kayak gitu dong. Dia kayaknya tegang bang, nggak tegang. Nah habis itu kita lanjut lah jalan lah biasa lah. Terus gak lama dari situ, itu sekitar jam 6:30 lah bang. Itu yang pertama kan Iki, yang kedua Angga, yang ketiga gua, yang keempat Agas. Kita lagi jalan biasa. Kan ada sungai itu bang, yang sebelah kanan ada sungai. Nah di situ Angga yang posisi kedua sama Agas posisi keempat itu ngelihat di atas hitam gede itu jatuh ke sungai bang. Cuman pas disenterin nggak ada apa-apa. Oh, kelihatan bang gitu jatuh. Ya, cuman gua sama Iki nggak lihat. Nggak lihat. Jadi yang lihat cuman berdua. Agas sama Angga. Dari situ kan gua merasa nggak ada apa-apa gitu bang. Cuman ada suara ketawa sama suara yang bapak-bapak itu. Cuman udah nggak gua hirauin gitu bang. Ya udah gitu. Sekitar jam 7 itu kita denger suara azan Isya. Azan Isya. Azan Isya. Dan gitu langsung alhamdulillah gitu kan, gue langsung ngucap syukur gitu, alhamdulillah masih selamat gitu kan, masih dikasih kesempatan buat hidup. Habis itu kita lanjut lah ke Bajuri kan, kalau di Salak itu di sebelah kiri bisa lompat pagar ya bang, ke jalan aspal. Iya. Ya kita ngelompat ke situ ke jalan aspal, lewat jalan aspal biasa, turun ke Bajuri, terus itu sekitar jam 7:30 lah bang. 7:30. Kita turun ke Bajuri, kita prepare buat pulang bang. Prepare buat pulang. Pas nyampe pos Simaksi nih bang, itu disebutnya kayak akam sih ya bang, lagi ngumpul-ngumpul gitu bang, lagi pada ngopi. Ada ceweknya juga 2, sekitar jarak 5 meter dari yang ngumpul-ngumpul itu kan tuh, yang ngumpul dekat pos Simaksi ya bang. Nah, itu ada cewek yang bilang, itu siapa anak kecil 2 yang ngikutin. Kan gue penasaran ya siapa, orang nggak ada siapa-siapa. Terus Iki bilang biarin teh, mau 2 kayak mau 10 nggak apa-apa lah. Iya, kata Iki sambil bercanda gitu bang. Karena emang udah kesel juga lah bang, dari naik diikutin suara ketawa sama suara bapak-bapak itu, wah parah sih. Habis dari situ kita ngambil KTP lah bang, biasa bang, ngambil KTP. Terus kita pulang bang. Kita nunggu angkutan umum bang, pulang. Nunggu angkutan umum. Dipesenin sama yang jaga pos Simaksinya, dipesenin buat ngejemput kita. Sekitar jam 10-an itu ada tuh angkot dari angkot Cidahu bang. Kita dianterin lah sampai gang, sampai jalan raya. Dianterin sampai situ, terus kita pulang ke rumah Angga dulu bang, yang di Sukabumi, yang udah punya istri, ke rumah istrinya dulu. Malam-malam itu buat nginap lah satu malam lagi. Kebetulan di rumahnya Angga ini, di dalamnya udah penuh bang, jadi kita tidur di luar pakai sleeping bag, pakai matras gitu bang. Itu nyampe rumah Angga sekitar jam 11, jam 11:30 itu bang, sekitar jam segitulah. Kita lagi ngopi-ngopi bang di luar, pakai nesting kan biasa, pakai kompor. Nah itu tiba-tiba suara ketawanya ada lagi bang. Suara ketawa yang kunti di atas itu? Iya. Kebetulan kan ini jalan motor ya bang. Ini rumah Angga, ini jalan motor. Nah di seberangnya ada pohon nangka 2 gede. Iya. Itu suaranya, sumbernya dari situ yang gua denger bang. Suara itu ada, terus Iki bilang gini, palingan itu suara kucing yang nggak konsisten jadi suara anjing katanya gitu. Iya. Kan dibuat bercanda lah bang. Nah kita ketawa-ketawa biasa. Udah dari situ kita tidur nyampe pagi. Nah yang anehnya pas gua nyampe kampung ya bang, kan belum cerita sama siapa-siapa tuh bang. Kejadian ini belum cerita sama siapa-siapa. Pas gua nyampe kampung itu ada ibu-ibu yang bilang, katanya kemarin pas ke Gunung Salak ada yang ngikutin ya, anak kecil 2 katanya. Tahu dari mana gitu kan? Padahal gue belum cerita sama siapa-siapa gitu, baru pulang, baru mau ke rumah. Itu ada ibu yang bilang, tahu dari mana? Kan ibu-ibu itu jadi gue nggak terlalu akrab gitu bang. Iya. Jadi jarang ngobrol lah, paling tegur sapa doang. Tahu dari mana? Gue cuman ketawa aja kan dibilang kayak gitu. Ya udah gue nyampe rumah, terus itu pagi ya gue pulang gitu pagi, terus malamnya gue langsung sakit bang. Nah Bang Firman, itu pas suara bapak-bapak kayak gitu ya, terus sama Kunti itu, tapi lu nggak ngeliat sosoknya itu Bang?
Itu gua sendiri nggak lihat. Atau teman-teman ngeliat gitu? Paling yang lihat Gundi itu Agas. Si Agas aja ya? Agas doang. Oh. Sama yang hitam itu Agas sama Angga. Berdua. Jadi kita kayak beda-beda gangguan, Bang. Jadi yang pertama denger itu gua sama Iki, yang Angga sama Agas. Kan kita beda 7 meter ya, Bang. Itu dia nggak denger. Nggak dengar. Nggak denger. Terus kalau misalkan itu si sosok yang gitu, itu kira-kira entah suara hewan atau entah suara manusia sih, kayak suara manusia gitu. Itu Menurut lu Bang, menurut itu apa? lebih jelasnya yang menurut gue itu suara kayak bapak-bapak sih, Bang. Oke. Suara bapak-bapak. Jelas banget di kuping lu itu ya Bang ya? Jelas banget, Bang. Itu kan bukan cuman gua doang yang denger. Semuanya itu. Tapi yang pertama denger itu Iki sama gua. Terus kelama-kelamaan kan mereka juga denger yang Angga sama Agas ini. Itu, Bang. Terus kalau misalkan si pendaki dari Jakarta nih yang ngecamp di pos Bayangan itu ya? Iya. Itu Puncak dia Bayangan. dapat gangguan gak tuh lihat di situ dia tuh? Nah, itu Bang yang gua bikin penasaran. Gua pengen tahu gitu, Bang, gimana kalau misalkan dia nonton cerita ini gitu, Bang. Iya, iya. Inilah apa? Kasih info gitu gimana kondisinya pas di Puncak Bayangan itu malam-malamnya. Waktu itu emang dia sendirian doang tuh, satu tenda aja? Satu tenda doang, Bang. Nggak ada siapa-siapa lagi. Kita itu pas naik itu cuman 2 kelompok doang, kita sama yang orang Jakarta doang. Oh, oke. Emang Puncak Bayangan itu serem juga sih. Serem, itu ada pohon gede. Pohon gede dan tebing, Tebing, turun. akar-akarnya banyak. Parah sih. Dan itu Bang, si anak kecil ini nih yang ngikutin itu nggak ada yang ngeliat Bang. Maksudnya kali lu pas di jalan kayak ketemu anak kecil, sampai lu diikutin sampai rumah gitu. Itu nggak ada yang lihat sama sekali sih. Cuman banyak yang bukan banyak yang bilang ya, apa ya? Pernah denger lah. Itu anak kecil itu diamnya di rumah Agas itu, Bang. Nggak tahu ngejagain, nggak tahu gimana, Bang, itu. Yang anak kecil 2 itu. Itu katanya diamnya ada di rumah Agas. Oh, ngikutin. Kayaknya. Cuman gua kan nggak ngelihat gitu, Bang. Iya, iya, iya. Nah, nih Bang Firman, lu kan pernah TikTok juga nih Gunung Salak gitu ya kan. Dan TikTok itu jadi dia nggak buka tenda di gunung, jadi berangkat pagi, nyampe puncak, turun lagi langsung ke bawah gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mau TikTok Gunung Salak, lu kan pernah juga nih Bang. Iya. Apa tuh Bang harus persiapin tuh Bang? Yang pertama mental sama fisik sih, Bang. Terus sopan santun. Sopan santun dan jangan aneh-aneh lah kalau di gunung. Iya. Sama sampah juga jangan lupa ya, Bang. Iya. Sampah. Ya, itu doang sih, Bang. Oke, Dari gua. siap. Jadi intinya kemanapun kita berada, dimanapun jaga sikap ya. Dan jadi TikTok itu butuh fisik yang ekstra ya, karena kita nggak bawa, ya kita maksudnya nggak buka tenda gitu. Emang sih kita cuma bawa daypack aja, cuma bawa makanan cemilan, nggak bawa tenda dan perabotan lenong lainnya. Cuman resikonya kayak gitu sih ketika nanti trouble di atas gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mau coba TikTok gunung, ya persiapin fisik gitu, terutama sama persiapan mental, karena beda TikTok dengan ngecamp gitu. Kalau ngecamp mungkin ketika ada suatu saat yang hal-hal tidak diinginkan, kita langsung bisa buka tenda, kita bawa logistik kayak gitu. Dan kalau naik Gunung Salak itu air sih yang PR ya Bang ya. Itu kebetulan, Bang, pas di puncak itu airnya lagi nggak ada, Bang. Iya, jadi walaupun di kaki Gunung Salak banyak curug gitu air terjun, tapi di atas itu nggak ada mata air, jarang banget. Kalau Cidahu itu setahu gue sih di Simpang Bajuri ya Bang, yang geser ke bawah, Ya, iya itu. yang arah mau ke Kawah ya, Iya. Kawah Ratu ya. Kalau di atas itu setahu gue udah nggak ada lagi Bang. Nggak ada lagi. Iya itu, padahal di bawahnya itu wisata itu curugnya banyak banget ya. Curug banyak banget, Yang Bang. gue bingung di atas tuh kok malah nggak ada air gitu kan. Jalur Cimlati pun sama di pos 3. Pos 3 doang paling. Cuman sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Apa kemarin terakhir kayak selangnya itu apa peralonnya itu ya udah hancur. Itu yang pos 3 yang ke bawah kan, yang ke kanan? Iya. Oh yang ke bawah kanan masih ada. Oh, Kalau itu yang masih peralon ada? udah nggak ada. Terus di pos 1 masih ada. Pos Yang 1 ada? Ada di pinggir jalan tuh. Oh iya, iya, iya. Nah sampai pos 3 ke atas udah nggak ada mata air lagi kan. Iya, benar-benar. Kalau Kawah Ratu sama Kene ketemunya Simpang Bajuri juga. Iya. Pasir Rengit gitu kan. Emang Gunung Salak itu menyimpan berjuta misteri. Jadi cobain ke Gunung Salak, seru banget. Beda sih daripada gunung yang lain. Auranya itu karena pohon-pohonnya tebel ya. Tebel mantep lagi. banget. Rimbun. Rimbun banget. Syahdu itu, kabutnya bikin syahdu. Kalau misalkan ke Salak itu kayak pulang ke rumah gitu, Bang. Iya. Enak banget lah. Emang rumah lu di situ, Bogor. Oh iya ya. Daerah Bogor. Enak dia mau ke Salak itu cuma berapa jam? Setengah jam kali ya Bang? Setengah jam. Iya, Ke gua Cimalat setengah jam. setengah jam. Gue dari Jakarta 3 jam.
Oke, mungkin jam sekian dari cerita pengalaman horor nih lagi sama Bang Firman ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Firman membagikan kita pengalaman horornya nih. Dan kisah perjalanannya waktu diikutin sama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handoko ngantuk. Makasih Bang Firman ya. Bang. Kita ngopi lagi Bang. Dadah.